Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama kami Medis dan Perawat Channel. Kali ini kita akan memberikan informasi mengenai standar asuhan keperawatan dengan diagnosa keperawatan resiko pendarahan. Tapi sebelumnya diingatkan lagi buat rekan-rekan yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kami bisa memberikan informasi lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat lagi, terutama buat keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama kami. Kali ini kita akan membahas mengenai standar asuhan keperawatan dengan diagnosa keperawatan resiko pendarahan. Tampak pada layar ini adalah SAK atau standar asuhan keperawatan dengan diagnosa resiko pendarahan. Kodenya D0012. Ini diambil dari buku 3S, yaitu STKI, kemudian PSIKI, dan SLKI. Guys, definisinya adalah beresiko mengalami kehilangan darah baik internal terjadi dalam tubuh ataupun eksternal terjadi hingga keluar tubuh. Jadi kata kuncinya adalah beresiko mengalami. Ini adalah kondisi jika tidak segera ditangani akan terjadi perdarahan. Kemudian kondisi-kondisi seperti apa sajakah yang bisa menyebabkan terjadinya resiko perdarahan? Yang pertama adalah dibuktikan dengan adanya aneurisma, yaitu adanya pecah pembuluh darah, kemudian gangguan gastrointestinal, misalnya ulkus lambung, polip, varises. Kemudian gangguan fungsi hati, misalnya sirosis, atau gangguan pada CBD ya. Kemudian komplikasi kehamilan, misalnya ketuban pecah sebelum waktunya, plasenta previa, absorpsio, kehamilan kembar, kemudian komplikasi postpartum atau neoterus, yaitu kondisi di mana uterusnya tidak berada pada tempatnya. Kemudian adanya retensi plasenta. Kemudian ada juga bisa disebabkan karena gangguan koagulasi atau faktor pembukaan darah, misalnya trombositopenia. Bisa juga risiko perdarahan terjadi akibat kita mengkonsumsi atau obat-obat tertentu yang menyebabkan risiko perdarahan, misalnya efek agen farmakologis, obat-obat yang menyebabkan risiko perdarahan, CPG atau obat-obat yang lainnya. Kemudian sudah barang tentu yang bisa menyebabkan risiko perdarahan adalah tindakan pembedahan, terutama operasi-operasi yang memerlukan durante op yang panjang ataupun dengan jenis operasi khusus ataupun besar, misalnya kraniotomi, laparotomi, kemudian fraktur femur, kemudian orif, kemudian operasi-operasi besar lainnya. Tentu ini sangat beresiko terjadinya perdarahan. Kemudian kasus-kasus trauma bisa menyebabkan perdarahan juga. Kemudian kurangnya terpapar informasi tentang pencegahan perdarahan juga bisa menyebabkan risiko perdarahan yang lebih besar. Dan terakhir adalah proses keganasan. Misalnya ada tumor pada kolon sehingga menyebabkan perdarahan atau perforasi yang lebih ganas lagi. Inilah kondisi-kondisi yang jika tidak bisa ditangani dengan segera bisa menyebabkan perdarahan atau beresiko terjadinya perdarahan. Sebagai perawat, kita harus bisa memberikan asuhan keperawatan sehingga pasien tersebut tidak mengalami perdarahan. Kemudian berdasarkan pada SLKI dan PSIKI, luaran dan kriteria hasil, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ini diisi ya guys, bisa 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam tergantung tim keperawatan tempat kalian bekerja. Kemudian indikatornya adalah tingkat perdarahannya menurun. Apa saja sih kriteria hasilnya? Dikatakan kriteria hasil perdarahannya menurun dengan memenuhi kriteria hasil sebagai berikut. Pertama adalah membran mukosa lembab meningkat, kemudian kelembapan kulit meningkat, kognitifnya meningkat, hemoptosisnya menurun, hematemisisnya menurun, hematurinya menurun, kemudian perdarahan anus menurun jika risiko perdarahannya terjadi pada organ anus. Kemudian distensinya abdomen menurun, yaitu risiko perdarahan pada kasus
perforasi pada abdomen ya. Kemudian perdarahan vagina menurun, perdarahan pasca operasi menurun atau bahkan hilang. Kemudian indikator perdarahan adalah tentu hemoglobin atau Hb, di mana jika perdarahan banyak akan menyebabkan hemoglobinnya akan turun, sehingga indikator atau ketercapaian resiko perdarahan itu tidak terjadi adalah tentu hemoglobinnya membaik. Kemudian hemotrokit yang membaik, di mana kita ketahui bahwa Hb dan Ht ini sangat berkaitan dengan pembekuan darah, dengan cara indikator adanya atau kurangnya darah. Jadi hematokrit yang tinggi adalah indikator bahwa darah tersebut kurang atau banyaknya darah yang keluar. Sehingga jika kita tangani atau kita berikan asuhan keperawatan dengan diagnosa risiko perdarahan, tentu harapan kita hemotrokitnya tidak tinggi atau membaik. Kemudian tekanan darah juga membaik, kemudian frekuensi nadi membaik, suhu tubuh membaik. Kemudian indikator selanjutnya, selain dari tingkat perdarahan yang dilihat, indikator selanjutnya adalah dari status cairan, atau di SLKI-nya kodenya L03028. Ini tentu status cairannya harus membaik. Kriteria hasilnya seperti apa? Status cairan membaik pada pasien itu ciri khasnya adalah kekuatan nadi meningkat, kemudian output urin meningkat, membran mukosa lembab meningkat, kemudian pengisian vena meningkat, distensi vena jugularis menurun, rasa haus menurun, kemudian konsentrasi urin menurun, JVP membaik, kemudian reflux hepatojugular membaik. Nah, itu tadi kondisi-kondisi atau kriteria hasil yang akan kita capai untuk menandakan bahwa asuhan keperawatan dengan diagnosa risiko perdarahan tidak terjadi perdarahan atau asuhan keperawatan kitanya berhasil. Jadi asuhan keperawatan kita berhasil manakala indikator-indikator ini tercapai. Kemudian intervensinya seperti apa? Jika itu merupakan sebuah resiko belum terjadi, tentu kita harus mencegah, yaitu pencegahan perdarahan, kemudian pemantauan cairan. Ini adalah tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk memberikan asuhan keperawatan dengan diagnosa resiko perdarahan. Tampak pada layar ya guys, observasi, terapeutik, kemudian edukasi, kolaborasi. Pada observasi ini monitor tanda-tanda dan gejala perdarahan, monitor Hb, hematokrit sebelum dan sesudah kehilangan, kemudian monitor tanda-tanda vital, ortostatik, kemudian monitor koagulasi, misalnya PTA-PTT-nya bagaimana, apakah memanjang apa tidak, fibrinogennya bagaimana, degradasi fibrin atau plateletnya bagaimana. Kemudian bagaimana sih tindakan terapeutik kita sendiri atau mandiri kita? Yang pertama adalah pasien itu di bed rest atau dipertahankan dalam kondisi istirahat atau bed rest. Tidak boleh banyak gerak atau mobilisasi yang banyak selama perdarahan. Kemudian batasi tindakan invasif jika perlu. Kemudian gunakan kasur pencegahan decubitus. Ini untuk kasus pasien-pasien tirah baring yang lama atau pasien-pasien dengan trauma harus dipasang kasur decubitus. Kemudian edukasinya, jelaskan tanda dan gejala perdarahan, anjurkan meningkatkan asupan cairan. Jika pasien tersebut masih bisa sadar, dianjurkan pasien itu banyak minum. Jika pasiennya tidak sadar, tentu adalah kita yang mengontrol cairan yang masuk. Anjurkan menghindari aspirin atau antikoagulan. Anjurkan segera melapor jika terjadi perdarahan. Anjurkan segera melapor ini adalah untuk pasien kondisi masih sadar ya guys. Kemudian tindakan kolaborasinya adalah pemberian obat pengontrol perdarahan jika perlu, kolaborasi pemberian produk darah atau transfusi darah jika perlu. Misalnya tanyain dok, HB-nya 7 apa transfusi darah atau bagaimana gitu ya. Ininya apa, PRC atau WB, tanyakan dulu ulang darahnya, kemudian
permintaannya berapa, jenis darahnya apa, apakah WB, apakah FFP, apakah PRC. Itu harus dikonfirmasi dan harus mengisi formulir permintaan darah. Kemudian kolaborasi pemberian pelunak tinja jika perlu. Tindakan selanjutnya adalah pemantauan cairan. Tampak pada layar ya guys, seperti ini ya. Oke, sama seperti tadi, ada observasi, kemudian terapeutik dan edukasi. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.